Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama, meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, seperti kita rasakan pada kali ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku CEO dari Bestpet Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan yang yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Farel Azra Afran, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa. Yang kedua ada penyampaian materi. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Bestpet Network. Nah, jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Zaitul Ismi. Kepada Saudara Hafiz Zaitul Ismi, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uqliqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiri al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa idal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiya wa la mahruma. Allahumma la sahla illa ma farruqana ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani
Allahumma afini sam'i, Allahumma afini basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Amin. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini. Amin. Dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Amin. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun. Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hafizaito Isni. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction to Nmap. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab, atau juga bisa dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic, atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Muhammad Nur Safak, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator dan pembaca doa ya. Langsung aja kita ke inti dari acara hari ini, yaitu Introduction to Nmap. Izinkan saya untuk share screen. Oke, langsung aja kita ke PPT-nya. Ya, kita perkenalkan, kita kenalan dulu ya sama pembawa materi ya. Ya, nama lengkap saya Muhammad Nur Safa, bisa dipanggil Nur ya. Alamat sekarang saya tinggal itu di Bodasari, Tangerang, Banten, dan alamat lahir saya atau alamat asal dari Cilacap, Jawa Tengah.
pendidikan saya ini yang formal berada di SMK Al Munawwaroh Kabupaten Cilacap, dan non formal sekarang saya menempuh pendidikan di Vespa Network. Ini untuk email saya ya, mnursafak@gmail.com. Dan ini untuk di bawahnya ada media sosial saya, dimulai dari Telegram t.me/nursafak atau linkedin.com/in/Muhammad Nursafak, atau bisa ke blog saya muhammadnursafak.rf.gd ya. Oke. Nah, kita di sini akan membahas topik kita hari ini. Yang akan kita bahas itu yang pertama, apa itu Nmap, terus yang kedua install Nmap, cara menginstal Nmap ya, baik di Windows atau di Linux. Terus yang ketiga, mengapa Nmap itu penting, fitur-fitur utama apa yang ada di Nmap, terus bagaimana cara menggunakan Nmap ya, koman-komannya. Terus informasi yang didapat dari scanning itu apa aja gitu, dan juga kelebihan dan kekurangan Nmap. Kita langsung aja ke materi apa itu Nmap. Ya, Nmap adalah singkatan dari Network Mapper. Ini adalah sebuah perangkat lunak ya, gratis open source yang digunakan untuk pemindaian jaringan dan keamanan. Nmap itu dirancang untuk membantu administrator jaringan dan profesional keamanan informasi dalam memahami topologi jaringan. Dan nanti kita praktek ini apa sih topologi jaringan itu sendiri ya di Windows, Nmap Windows GUI, bagian GUI-nya. Kalau di layanan apa saja sih yang targetnya gitu, port yang terbuka atau deteksi kerentanan keamanan, misalnya ada port yang terbuka. Nah, Nmap juga dapat melihat terbuka ya, host yang aktif, juga melihat sistem operasi juga yang digunakan oleh target. Ya, Nmap juga pada awalnya itu hanya bisa digunakan pada sistem operasi Linux. Tapi seiring berkembangnya zaman, Nmap itu gratis ya di semua sistem operasi, gratis di semua sistem operasi, termasuk seperti Windows atau macOS, gratis ya. Kalau dulu itu Nmap hanya bisa digunakan di sistem operasi Linux, tapi sekarang bisa digunakan di Windows maupun macOS, sudah bisa digunakan semua sistem operasi ya. New sekarang udah bisa. Internet loh. Nah, Nmap ini adalah tool yang bisa mendeteksi host atau port yang gambarannya seperti ini. Misalnya ini
laptop. Nah, ini si server si targetnya. Nah, ini misalkan di sini kita mau nyekan lah misalnya. Dan nanti dia mendeteksi apa sih port yang terbuka gitu, host yang aktif, sistem operasi yang digunakan gitu, bisa juga tuh mendeteksi sistem operasi ya pakai apa, Linux, Windows atau yang lain gitu. Biasanya yang port-port terkenal itu seperti SSH, SMTP, HTTP, TPS. Ini biasanya sih yang ini yang paling banyak tuh muncul di scanning port SSH, SMTP, HTTP, HTTPS. Oke, lanjut aja kita ke slide berikutnya. Nggak bisa pakai jumper, pakai jumper. Nah, ini cara instalasi Nmap nanti kita praktek ya. Sekarang cuma materi aja. Nanti kita terakhiran praktek. Nah, kita instalasi Nmap di Linux. Langkah-langkahnya itu buka terminal Linux ya. Bisa diklik langsung terminalnya atau menekan CTRL ALT plus T ya. Kalau pengen perbarui repository bisa gunakan perintah apt update. Nah, terus kalau sudah selesai tuh di update repository, jalankan perintah instalasi Nmap nih seperti ini doang nih, sudah apt install Nmap, otomatis install. Yang penting ada koneksi internet sama repository. Nah, setelah ini ke install, terus kita verifikasi tuh Nmap versi berapa tuh, versi 7 atau berapa gitu yang terbaru gitu. Oke, nanti kita praktek ya di sesi akhir. Sekarang kita bahas yang ini dulu, materi ya. Nah, terus instalasi di Windows nih. Ini cuma materi lah, nanti kita juga praktek. Mudah mengeluarkan itu milik. Kalau misalnya bisa di Windows bisa mengunjungi situs web resminya yaitu nmap.org/download.html. Nah, terus kalau udah ketemu nih, udah install, terus jalankan nih instalator buka file yang telah diunduh tadi. Terus ikuti langkah-langkah ya yang ditampilkan di layar. Nanti kita praktekkan juga. Setelah instalasi selesai, pastikan ambil opsi untuk menambahkan ke penyimpanan sistem jika diminta. Nah, kalau udah selesai instalasi nih, kita verifikasi sama kayak di Linux. Bisa di CMD juga nih. Kita verifikasi versinya. Oke. Nah, terus mengapa sih Nmap penting? Oke. Nmap itu dia merupakan tool open source yang sangat penting lah itu karena merupakan alat yang kuat dalam pemberian jaringan ya atau keamanan gitu. Alasan mengapa Nmap itu sangat penting ya, dia bisa mendeteksi topologi jaringan. Misalnya kita mau nyekening host atau IP gitu, nanti dia kelihatan tuh topologinya, dia melewati berapa host, ya dia melewati berapa
router atau beberapa network gitu, biar kelihatan bentar. Terus ada juga identifikasi host dan layanan. Nah, si Nmap ini bisa mengidentifikasi host dan layanannya berjalan. Misalnya dia HTTP, dia layanannya pakai Apache atau apa gitu, atau Ngin, Nginx, dengan menggunakan Nmap. Nah, pengguna dapat mengidentifikasi host yang terhubung ke jaringan setelah layanannya berjalan. Oke, terus ada pula deteksi port yang terbuka, yang open. Nmap memungkinkan pengguna untuk mendeteksi port-port yang terbuka pada host. Nah, informasi ini penting untuk mengetahui layanan yang berjalan dan kerentanan keamanan potensial yang dapat dieksplorasi oleh penyerang gitu. Jadi misalkan ada port yang terbuka gitu, kita bisa filter tuh sama firewall tuh biar aman dari penyerang. Oke, terus fitur utama Nmap. Apa sih fitur utama Nmap? Nah, ini sama yang dari dijelaskan ya, kemudian jaringan, menemukan dan fitur utamanya itu pembinaan jaringan, mengidentifikasi host dalam jaringan. Jadi kita bisa mengetahui berapa host yang aktif ya di alamat IP atau sebuah domain itu. Berapa host sih yang aktif, terus pemindahan port. Nah, mendeteksi port terbuka, tertutup, atau yang difilter pada host. Ini biasanya difilter ini sama firewall nih. Nah, dia juga mendeteksi versi ya, mengidentifikasi versi layanan yang berjalan pada port tertentu, misalkan HTTP atau Nginx. Terus FTP dan Prof TTPD layanannya. Terus ada juga pemindahan kerentanan nih, menemukan celah keamanan gitu pada perangkat dan lain-lain. Dia juga bisa mengetahui OS ya, operasi sistem yang dimiliki oleh server. Nanti kita praktek dan command-commandnya seperti apa nanti kita praktekkan ya. Pemetaan jaringan, nah dia juga bisa bisa tahu lah berapa hop yang kita lewati ke si server itu yang kita target itu. Bisa memetakan topologi. Dan nanti juga fitur utamanya adalah script tuh. Kita bisa mengcustom, kita mau nulis apa sih, mau jalankan apa gitu. Komen-komennya kita bisa custom. Dan juga Nmap itu eh, bisa juga dalam penetration testing ya, atau pentest, polisi keamanan infrastruktur IT untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum diserang. Oke, lanjut. Nah, cara menggunakan Nmap.
Ini cara menggunakan Nmap nih, kolom-kolomnya nih. Pemilihan host dalam jaringan. Nah, ini pemainnya Nmaps. Ini contoh domain, contoh doang ya. Bisa di custom ini. Ini contohnya scanme.nmap.org. Kita mau nyeken host yang dalam jaringan ini ya. Tuh. Terus ada pemilihan port pada host tertentu. Kita bisa custom tuh. Kita mau nyeken misalnya ini HTTP sama HTTPS ya, 80 sama 443. Nah, kita bisa custom, nggak cuma ini doang, bisa 22, 25, SSH SMTP gitu, 21 FTP, kita bisa custom juga. Terus bisa deteksi versi layanan. Nah, SF ini maksudnya versi. Misalkan eh, misalkan port 21 tuh, versi layanannya apa? Misalkan VS VTPD, kan ada Pro VTPD juga tuh. Nah, dia pakai apa tuh tadi? Nah, dan juga pemilihan operasi sistem dengan mengetikkan nmap min-o. Nah, min-o ini artinya OS. Terus masukkan nama domain atau alamat IP, nanti dia kedetek tuh. Dia pakai Linux atau ya, Windows gitu, atau yang lain. Oke. Nah, ini pemilihan jaringan untuk pemetaan. Ini maksudnya kita bisa tahu loh host yang aktif, berapa host yang up untuk alamat ini, berapa host yang up sih untuk alamat 1.0. Ya, ini akan melakukan pemilihan jaringan untuk memetakan perangkat yang terhubung dalam 192.168.1.0 sampai 255. Ini dipindai semua berapa host yang aktif. Enggak, belum dia. Tuh. Belum dia. Ya. Tapi udah lumayan bisa gue nih. Oke. Tapi Dan juga si Nmap ini bisa scanning dengan cepat ya. coklat nih. Fast scanning. Yang penting apa? Jadi ntar kita praktekkan ya. Scanning tanpa menggunakan perintah F tanpa menggunakan F. Kita nanti praktek ya. Coba latensinya berapa detik gitu. Penundaannya gitu, lamanya. Dan juga Nmap ada pemindahan secara agresif dengan cara komen min A. Nanti ini akan memindai semua ya, secara agresif. Mulai dari host yang aktif, tracer root, berapa hop yang dilewati berapa hop yang dilewati ke tujuannya ke si server ya yang ditarget. Terus mulai dari OS-nya juga kedetek. Oke. Nah, terus informasi yang didapat dari scanning itu apa sih? Nah, pertama itu ada host yang terhubung. Nah, dia bisa mendeteksi daftar host yang terhubung ke jaringan beserta alamat IP mereka, status port. Dia portnya itu terbuka
tertutup atau difilter lewat firewall. Dan juga yang tadi ya layanan yang berjalan juga ya, layanan apa, misalkan Pace atau Nginx atau ProVDPD atau PSVDPD kan. Terus sistem operasi, dia juga mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan oleh host. Dan juga pemetaan jaringan, topologi lah, berapa hop yang ke si target kita lewati berapa hop. Kerentanan keamanan itu. Terus informasi tambahan seperti alamat MAC, waktu respon, informasi lainnya ya. Kelebihan dan kekurangan Nmap. Kelebihannya itu serbaguna. Nmap dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemindahan jaringan, audit keamanan, pemetaan jaringan, dan pengujian penetrasi. Dia open source atau sumber terbuka. Dia dapat diakses dan digunakan secara gratis oleh siapa aja. Bisa diinstal oleh siapa aja tanpa harus membayar. Dia platform independen, tersedia untuk berbagai platform termasuk Linux, Windows, dan macOS, hingga dapat digunakan dalam berbagai lingkungan. Fleksibilitas juga tuh. Terus deteksi versi, Nmap juga dapat mendeteksi versi yang lainnya berjalan pada host tertentu. Nah, terus script Nmap. Nmap dilengkapi dengan namanya NSE, Nmap Scripting Engine, yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan script kostum untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti eksploitasi kelemahan, pengumpulan informasi tambahan, dan pemecahan masalah jaringan. Oke. Nah, terus ada kekurangan Nmap. Terus kompleksitas. Terus karena pemilikan terbuka yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam tentang jaringan dan protokol untuk digunakan secara efektif. Jadi untuk memahami Nmap harus juga memahami tentang jaringan ya, legalitas dan etika. Penggunaan Nmap untuk aktivitas yang melanggar hukum atau etika dapat menimbulkan masalah hukum dan reputasi. Peringatan keamanan gitu kan. Pemindahan penggunaan Nmap dapat terdeteksi oleh sistem keamanannya ketat ya. Nmap juga bisa terdeteksi oleh firewall atau sistem IDS atau IPS yang dapat mengakibatkan pemblokiran atau tindakan yang lainnya gitu. Kekurangan ini lainnya adalah keterbatasan informasi yang ditulis tidak selalu lengkap dan tidak selalu akurat gitu lah. Tergantung pada konfigurasi jaringan dan host yang dituju. Nah, kalau pengen melakukan scanning pada sebuah server atau perusahaan ya, dia harus gitu, harus misalkan mau uji penetrasi gitu, kita harus
meminta izin akses gitu, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tindakan ilegal. Oke. Dan juga MAP ini dia itu bisa jadi lambat ya pada jaringan yang besar. Meskipun MAP alat tol yang sangat akurat, yang sangat kuat ya, penggunaan pada jaringan besar dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan waktu yang lama ya untuk scanning ya, pada jaringan yang besar. Oke, oke, untuk Nmap, untuk materi PPT-nya sampai sini aja ya. Sekarang kita akan sesi prakteknya, cara instalasi, konfigurasi. Nanti kita sekarang kita akan praktek ya, ke sesi praktek. Oke, share screen dulu. Oke, ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Haji. Ini ntar. Sesi tanya jawab di akhir ya. Nanti kita jawab. Langsung aja kita share screen untuk praktek dan konfigurasinya. Nah, yang pertama tadi instalasi LMAP terlebih dahulu ya. Ya, kita bisa buka web browser, kita ketikkan di sini yang tadi link tadi mana ya? Di PPT itu. Hmm. Nah, nah ini nih, di pertama di Windows dulu ya. Ini situs resminya ada di nmap.org/download.html. Ya, pastikan aja.
Nah, di sini kita bisa pilih yang ini ya, versi 7.94 ini. Yang ini kita bisa dulu tuh, bisa ditekan aja nanti otomatis terdownload kan. Sehubungan saya sudah download, langsung aja kita ke aplikasinya ya. Yang versi GUI-nya nanti kita yang versi yang ada topologinya lah. Kalau yang command line kan nggak ada topologinya, nggak ada pemetaan jaringan. Cuma teks. Kita langsung aja kita ke aplikasinya. Nmap. Nah ini Nmap Zenmap GUI. Langsung aja kita buka. Oke. Nah ini versi Nmap yang GUI ya. Tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih komanya di sini. Targetnya ini komanya di bawah. Targetnya apa? Misalkan kita ingatkan ke server lokal aja ya. Ini server saya yang di VMware. Ping, kita ping dulu ya. Yang begini, begini tadi. Oh, udah beda. Ini begini. Ya kita contohkan aja scanme.nmap.org. Nah, scanme.nmap.org. Kita bisa custom di command-commandnya di sini. Ini A, ini scan semuanya nih A nih. Ntar aja. Pertama kita scan biasa dulu. Nah, ini lagi nge-scan. Kita tunggu. Ini komen basicnya. Dan map terus nama domain atau alamat IP di belakangnya. Nah, ini udah kelihatan ya. Port yang terbuka, port yang difilter. Ini ada yang terbuka nih SSH aktif di port 22, TTP aktif di port 80. Nah, kita bisa lihat nih topologinya di sini. Kita pilih topologi ini. Ini dari localhost ke scanmap.org ya. Dengan IP 45.33.2.32.156. Nah, misalnya kita pengen nge-scan IP nih, misalkan 18.1 ya, kita scan, oke, tunggu. Nah, ini yang terbuka adalah domain 53 dan website ya, HTTP. Nah, kita bisa lihat topologinya nih di sini. Wih.
Oke, sekarang kita praktek instalasi Nmap di Linux ya. Bisa mengetikkan apt install nmap. Oke, ini lagi install. Kalau sudah, kita coba nmap in version. Nah, berarti kalau udah muncul kayak gini, berarti udah install versi 7.94 nmap sekarang. Maaf sebelumnya untuk Mas Nur, ada ini nih dari Pak Haji Roma Irama, katanya pelan-pelan katanya. Oh iya. Oke, siap. Pelan-pelan Pak Sopir. Basic yang pertama ya, komanya itu biasa aja ya, nmap. Terus belakangnya kita scan targetnya ya. Misalkan di sini saya pakai server lokal aja, dan support.co.id. Oh ya, penting dulu ini bisa nggak? Oke, bisa. Ya, basic command ya, command. Kayak gini aja. Oke, koma 22 detik, 3 detik, koma 22 ya. Yang up itu hanya satu host, karena ini cuma terhubung ke laptop ya, virtual ya enggak. Nah, ini adalah layanan yang terbuka nih, banyak nih, VDP, SSH, SMTP, domain, TTP, SMTP, berarti ada layanan mail servernya berarti ya. Nah, ini kan baru servisnya nih, kita nggak tahu layanan apa yang ada di VDP, dia pakai aplikasi apa, layanan apa gitu. Nah, ini kan dia menyeken 3,22 detik. Nah, kita coba pakai komen yang tadi ya, min F itu, F artinya fast ya, cepat. Coba kita scan. Nah, bandingkan ya, tanpa komen F, pakai komen F, tanpa pakai komen F yang ini.
Ini kan scanned in 3,22 detik. Nah, kalau yang pakai Command F, ini lebih cepat nih, 1,67 detik. Ya, dia lebih cepat kalau pakai command ini. Oke, kita bisa juga kalau kita nggak tahu tuh, kita bisa command nmap minha ya, artinya ya. Nah, sini nih banyak command-commandnya gitu. Ada ss, kita ngirim syn, su, udp scan, scan, ping scan, ada os detection, nah gitu. Nah, terus kita kali ini akan mendeteksi sistem operasi apa yang dipakai oleh host ya, oleh si target dengan cara command nmap min o, masukkan nama domain yang dituju ya, targetnya gitu, atau alamat IP lah. Nah, kita scan nmap min o supaya kita tahu sistem operasi apa yang si target gunakan gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih OS dia dia runningnya pakai Linux ya. Linux sih, dia berarti pakai sistem operasi Linux. Ada juga network distance 1 hop. Di, jadi dia bisa mendeteksi sistem operasi apa yang dipakai oleh si target. Oke, kita cek dulu IP dari wirelessnya 55 pixel. Oke, kita juga bisa melihat IP yang aktif, IP yang aktif ya, IP yang up gitu. Host mana aja sih, IP mana aja yang up, berapa host sih yang up gitu. Dengan cara kita ketikkan nmap min s, p-nya besar, terus kita masukin IP-nya. Kita akan menekan jaringan lokal ya, wifi, untuk melihat berapa IP, berapa host yang aktif gitu. Kita masukkan subnet juga nih /24 gitu. Jadi dia akan menekan 55.0 sampai 55.255. Enter. Lagi proses scanning ya. Nah, ini. Jadi dari total 256 total IP ya, semuanya itu ada 21 host yang aktif. Nah, ini ada IP address-nya dari host itu ya. Ini ada hostname juga, ada 55.1. Ya, routerbot.com gitu deh. MAC address-nya ini juga tag. Ada Samsung Electronic Teknologi,
Ini juga ketek juga nih IP sama MAC address-nya. Tapi ada 21 host yang aktif gitu. Yang lagi aktif IP-nya lagi internetan gitu. Scan dalam 6,68 detik. Oke. Komanya tadi ini ya. Nmap min sp masukin IP-nya yang mau di-scan ini. Oke. Kita clear dulu. Terus tadi ada nmap supaya udah nmap min A, nanti kita oh ya, deteksi versi layanan. Ini kan belum terdeteksi tadi ya, cuma port-portnya doang yang open atau close gitu, atau filter. Kita sekarang deteksi layanan apa yang berjalan gitu. Dengan cara komannya itu nmap min s f tar, terus kita masukin nama domainnya ya. Dia pakai domain lokal ya, server lokal aja. Terus kita enter aja. Oke, lagi proses scanning. Oke, nah ini udah kedetek ya versi layanannya. Oke. Nah ini uh, yang pertama ada port nomor 21 ya, TCP, seterusnya open, service-nya VTP jelas ya, 21 VTP. Nah ini ada versinya nih layanannya, kita tahu tuh layanannya dia pakai apa tuh. Di sini dia pakai layanan Pro VTP-D, ya. Kita bisa tahu versi-versi layanan apa yang dia pakai, yang si server ini pakai. Terus ada SSH, dia pakai Open SSH 9.3 Ubuntu. Ya, dia pakai Ubuntu nih. Kita bisa tahu nih distro-nya juga nih, Ubuntu. Pakai server Ubuntu berarti. Ada juga port 25 status open SMTP, berarti dia mengaktifkan layanan email server. Dia pakai Postfix SMTPD. Nah, ini service layanannya ya, Postfix SMTPD. Nah, dia juga open tuh domain 53 versi layanannya ICBin 9.18 nih. Versi dari Berkeley Internet Name domainnya atau bin. Itu versi dari layanan si domain ini, si port 53. Nah, terus ada juga port 80 ya, yang open ya, HTTP. Ya, versi layannya dia pakai Apache HTTPD 2.4.57. Nah, terus dia ada POP3 ya, yang mengambil email ya dari server. 110 portnya terbuka, dia pakai layanan Dovecot POP3D. Terus ada IMAP juga tuh, dia pakai Dovecot IMAP 3D. 83 dia juga open nih HTTPS SSL, dia pakai Apache sama aja yang HTTP.
Terus yang lainnya yang di bawah juga sama nih, Dovecot, IMAP, sama Dovecot Pop 3D ya. Oke, kita lanjut ke komen berikutnya. Nah, kita ini bisa custom nih. Jadi biar nggak terlalu banyak loh, kita bisa custom port yang mau kita lihat gitu. Dengan cara nmap min p. Nah, ini p artinya port nih. Terus kita masukkan portnya, misalnya 22, ini port SSL yang mau kita lihat. Port 80, port 443, port pakai koma ya. 80, 443, 143, 110. Misalnya kita mau lihat ini, nomor-nomor portnya, kita custom. Terus kita baru masuk ini, nama domainnya. Kita buka biasa. Ini. Nah, jadi nggak terlalu banyak gitu. Kita bisa custom yang muncul apa aja dengan cara masukin ininya, port-portnya, ini, number portnya. Oke. Nah, terus kita bisa menekan secara agresif, yaitu dia bisa mengidentifikasi semua ya, dari berapa hop yang dilewati ke si server itu, OS apa yang digunakan, IP berapa yang up, layanan, service, OS gitu. Dengan cara command nmap min A besar, masukin ke domainnya. Ini biasanya lama nih karena dia menyekan semuanya secara agresif. Kalau nggak mau lama, ditambahin min F, opsional sih, biar nggak terlalu lama gitu loh. Tambah min F, artinya fast, enter aja. Nah, ini lagi proses scanning. Oke, lama nih biasanya karena dia menycan secara menyeluruh ya. Nah, ini dia membutuhkan waktu 35 detik untuk menycan seluruh ya, semuanya gitu. Nih, ini udah mantap nih, lengkap. Jadi mulai DNS-nya, mulai dari tracer, root-nya, hop-nya. Ini hop-nya cuma satu ya. Hmm, Oke, kita juga bisa mengcustom top port ya, top ya, port yang paling teratas gitu di server itu. Dengan cara top port, dan kita mau custom top portnya itu 10 dari atas gitu. Biar kita bisa custom tuh 10 port teratas gitu. Kita masukin ke nama domainnya. Nah, ini lagi proses scanning. Nah, ini kan kita 10 doang nih. Kita juga bisa
5. Nah, ini kan cuma muncul cuma 5 nih yang teratas nih. Kita bisa custom. Oke. Dan juga kita bisa menyekan beberapa host ya, beberapa IP gitu. Beberapa domain kita bisa scan. Contohnya kita scan IP 2 IP sekaligus ya. 100.0 sama 55.0 ini kan 2 nih. Bahkan bisa lebih lah dari 2. Kita bisa scan ini nih langsung, nggak cuma bisa satu doang, bisa 2, 3, 4, 5 bisa. Hmm. Oke, ini proses scanning. Nah, ini untuk 100.1-nya kita lagi menunggu yang 55. Nah, jadi bisa sekaligus gitu. Bisa 2 atau 3. Aduh. Nah, ini bisa tuh banyak layanannya tuh yang IP 55.0. Dia ada 55157, dia mengaktifkan SSH, Telnet, Domain, ATP, DDPS, 55176, ini ada apa lagi? Jadi bisa menyetel beberapa host sekaligus ya, nggak cuma satu. Mungkin ini secara basic-basicnya aja ya. Kita juga bisa menggunakan perintah nmap min sn. Ya ini tidak melakukan pindahan port, tapi dia hanya melakukan ping ke host ya. Dia menentukan apakah host tersebut aktif atau tidak. Tadi kan pemindahan port tuh banyak tuh yang keluar, dan dia ini cuma ping doang untuk memastikan host yang aktif. Kita bisa pakai double IP atau banyak lah. Bisa ke gini IP yang tadi ya. Oke, nmap min 192.168.100.2 host is up. Berarti dia aktif hostnya nih. Ini lagi proses scanning. Oke, lama nih.
karena kayaknya hostnya yang banyak makanya lama. Yang 55.0 itu. Kayak lama ya. Ntar kita tambahin pemain min F. Oh nggak bisa. Ya intinya gitulah. Min SN itu buat dia tidak mendeteksi port tapi dia cuma ngeping doang ke si hostnya gitu. Yang dipoto lagi. Kita bisa tukar range portnya ya, biar nggak terlalu banyak misalnya. Kan tadi kan kayak gini nih, ada 22, 83, 18, 10 gitu. Ini kan lama nih. Nah, kita bisa pakai range ya. Bisa 22 sampai misalkan kita mau scan sampai 43 gitu. Masukkan nama domainnya. Nah, kayak gini aja. Nah, ini. Jadi nggak perlu kita nulis satu-satu gitu. Kita bisa range saja. Kita bisa range saja. 2 sampai 43. Ya bener gak baca? Ya, kita bisa range nih. Tambah perlu kita masukin satu-satu boardnya. Oke, mungkin itu hanya basic-basicnya aja ya. Introduction aja, perkenalan aja ya. Mungkin saat ini kita kembalikan ke moderator ya. Fotonya. Oh, oke baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Sapak atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih buat pertanyaannya nih. Ini dari Sirium Ibrahim. Mohon izin bertanya bagaimana cara hardening server di Linux untuk mencegah dari scanning nmap atau tools yang sejenis selain menggunakan firewall, IDS, IPS, atau anti-nmap. Nah, untuk pemateri saudara Muhammad Mustafak, mohon dibantu untuk dijawab. Oke, siap. Dari saudara Sirem Ibrahim ya. Bagaimana cara hardening server untuk mencegah scanning map atau tool yang sejenis ya selain menggunakan server? Oke. Bagaimana cara hardening server?
Hardening server untuk mencegah pembinaan seperti yang dilakukan oleh Nmap perlu melakukan seperti pembaruan rutin ya, pas sistem Anda selalu diperbarui dengan keamanan yang terbaru gitu. Memperbarui perangkat lunak atau kernel atau sistem operasi secara teratur gitu ya. Terus ada juga nonaktifkan layanan yang tidak diperlukan ya. Tidak jika tidak perlu layanan tertentu, matikan atau nonaktifkan layanannya agar tidak memberikan ruang lubang keamanan ya bagi penyerang gitu. Dan juga atur tuh konfigurasi SSH. Kan secara default itu SSH memungkinkan tuh untuk login root ya. Gantilah peraturan ini agar hanya pengguna yang diperlukan yang memiliki akses SSH ya. Dan juga jangan lupa tuh menggunakan kunci atau autentikasi kata sandi. Oke. Itu jawaban dari pemateri kita ya untuk pertanyaan Mas Irim Ibrahim. Nah, ini ada juga nih pertanyaan dari Mas Haji Roma Irama tadi tentang nmap.scanme.org itu lokal server. Gimana itu Mas Nur Safak? Oh, jadi yang nmap.scanme.org itu ya yang khusus yang untuk scan-scan ya sih, untuk Nmap yang menyediakan gitu. Kalau yang tadi saya yang safak.co.id itu baru dia menggunakan lokal server gitu. Nah, jadi gitu tuh pertanyaan jawaban dari pemateri kita. Terus ada lagi nih dari Mas Haji Romo Irama lagi. Saat pakai opsi min A, full page-nya kok nggak kelihatan tadi itu. Gimana itu untuk Mas Nur Sabak? Full page ya. Nah. Itu harus ini sih apa menambahkan script ya, seperti kayak deteksi sistem operasi atau versi perangkat lunak atau pembedaan versi. Ini maksudnya patch gimana ya? Udah, yang itu pertanyaannya udah. Nah, ini maksudnya patch, maksudnya penyimpanan apa gitu? Bentar. Mau lanjut lagi nih pertanyaannya. Lanjutlah, butuh praktek gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan masuk untuk Mas Muhammad Safak dari Pak Mas Haji Roma Irama. Misalnya nih ada sebuah jaringan yang tidak terdokumentasi dengan bantuan Nmap, maka jaringan itu bisa termapping secara otomatis dong. Nah, tolong dijawab Mas Safak. Ya emang ya benar itu sih. Nmap itu pemetaan jaringan yang tidak terdokumentasi dengan berbagai fitur yang disediakan oleh Nmap ya. Ya itu benar ya. Ya. Oke. Itu jawabannya dari Mama Nusafak. Nah, ini udah dapat juga nih, mungkin Mas Haji Roma Irama udah mengerti. Nah, dia bilang tadi nih,
Oke, terima kasih Mas, keren. Terima kasih Oke, kita terima ucapkan pada kasih. Mas Muhammad Mustafa. Jawabannya bagus. Nah, kita lanjut ya. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutupan dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Bestpac Network yang akan dibawakan oleh saudara Sasa. Kepada saudara Sasa dipersilakan. Gimana maksudnya? Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil Bestpac Network. Jadi Bestpac Network ini atau BPN didirikan Pada Mbak Sasa, untuk suaranya nggak kedengaran ya? tes. Apa kedengaran? Tes. Oke, ada kedengaran Mbak Sasa. Aman. Oke, baik. Saya ulangin ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil Bestpac Network. Jadi Bestpac Network ini atau BPN didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal mudah, dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk training implementation dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Layanan untuk training dan pembelajaran kita ada Migratif, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Kita juga ada project di mana terdapat bangunan untuk maintenance, support untuk ke tempat, monitoring, help desk, assessment, involvement, dan training kita ada training soft skill, exam, dan certification. Nah, BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam training, mengembangkan monitoring, mengontrol, maintenance, dan audit. Di development, kita terdapat konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center sipil. Untuk classroom, kita ada training in-house dan training online. Jadi di sini ada tim profesional dari Bestpac Network, yaitu ada Bapak Dani Yoto, selaku CEO dari Bestpac Network, dan ada Mas Jamar, ada Mas Eri. Selanjutnya ada support tim dari Bestpac Network, yaitu ada Mas Angga, Mas Aldi, Mas Rizky, Mbak Manda, Mas Agam, dan Mas Fani.
Selanjutnya, di sini ada tim admin dari Bestpat Network, yaitu ada Ibu Ernawati, Ibu Setiati, Mbak Feby, dan Mbak Sabina Zafira. Selanjutnya, di foto pertama, kita ada kunjungan dari Pak Wanowe Purbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan LTRWNet. Selanjutnya di foto kedua ini ada foto bersama dari BPN Team. Selanjutnya, foto ketiga ada kunjungan dari Pak Moses Wawe selaku Direktur ITI Indonesia. Bisnis partner kita yaitu ada PT Topaz Optical Perdasa yang spesialis kabel teknologi konsultan. Terus selanjutnya ada Prescom untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Selanjutnya ada ITI, yaitu penyedia servis data center, diantaranya ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center atau data center dan kursus IT training. Selanjutnya ada PT Jawara Data. PT Jawara Data ini adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Selanjutnya ada PT Call System Indonesia yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif termasuk konsultansi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Di sini kita juga bekerja sama dengan vendor Cisco, Mikrotik, Ruiji, Fortinet, Juniper, Huawei, dan H3C. Di sini kita juga ada surat dukungan dari API. Selanjutnya, klien data center ini ada di Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan, IKN, dan PDT Batam. Selanjutnya, klien kita dari pemerintahan ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Selanjutnya, event nasional yang pernah kita ikuti yaitu ada PON Papua di tahun 2020, Perparnas Papua di tahun 2021, ASEAN Para Games di tahun 2018, G20 di tahun 2022, Karnaval FIP, dan terakhir di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya, klien kita dari Badan Usaha Milik Negara ada Telkom Prima Cipta Servicea, Telkom Indonesia, TIN, PLN, Telkomsel, ASDP Pertamina International Shipping, Wika, atau Wijaya Karya. Selanjutnya, klien kita di Telco dan ISP yaitu ada Lintas Harta, Tri, Jago Network, ID Code Host, Indo 1000, Startcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Arta Jasa, Elga Network, dan Servio. Selanjutnya, klien pembelajaran kita ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolah Negeri, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indonesia, PENS, dan UIN. Selanjutnya ada klien training center global, ada Global Edu, Inisindo, DKI, Multimatic, dan NQI. Selanjutnya klien kita dari enterprise yaitu ada CFLD, Watsons, Alto, Ria Busana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, dan Teleperformance. Selanjutnya, klien sistem integrator ada Sisindocom, NTT, PAA, NERA, Metrocom, SIP, Sutech, PT Galaxy Data Indonesia. Selanjutnya, klien prinsipal kita ada Nokia, H3C,
dan Fujitsu. Dan klien finansial kita ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CMB Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BNI, dan OJK. Di sini juga terdapat dokumen saat kita training. Dan di sini juga ada dokumen saat kita sedang melakukan project. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web, email, atau sosial media BPN. Atau bisa jadi rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung bisa langsung ke alamat yang tertera. Sekian pengenalan profil Bestpat Network dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Sasa. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Farel Azra, peran selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.